Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fransales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema hati yang jernih. Suatu malam, Janet duduk termenung di ruang tamu. Tiada cahaya menemaninya malam itu. Ia duduk sendirian. Anak-anaknya yang masih kecil ia tinggalkan di kamar. Matanya menerawang jauh. Sesekali ia melap matanya yang sembab. Ia sedang menangis. Baru saja suaminya memarahinya karena hal yang sangat sepele. Ia sudah minta maaf, tetapi suami belum mau mengampuninya. Janet tidak habis pikir. Suami yang begitu ia cintai ternyata masih menyimpan dendam. Suaminya seolah tidak mau tahu. Dalam keheningan malam itu, ia berdoa agar Tuhan membuka hati suaminya. Ia yakin kasih dan kesetiaan Tuhan akan mendorong suaminya mau mengampuni kesalahannya. Doanya itu berhasil. Tidak lama kemudian suaminya mencarinya. Ia menemukan Janet sedang berada dalam kegelapan di ruang tamu. Tidak banyak bicara. Suaminya langsung memeluk dan menciumnya. Ia berbisik, "Mohon maaf, saya terlalu kejam terhadapmu." Hati Janet berbunga-bunga. Ternyata suaminya mau minta maaf. Ia pun memaafkan suaminya dengan hati yang tulus dan bening. Malam itu menjadi malam yang sangat menggembirakan hatinya. Suatu malam yang sungguh-sungguh nikmat bagi jiwanya yang lara. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sikap mudah mengampuni adalah gaya hidup orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Orang yang demikian mampu melihat segala sesuatu dengan mata hatinya yang jernih. Ia sadar bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan. Ada tingkat kesalahan yang dianggap kecil, ada pula yang dianggap fatal. Sebenarnya tidak ada kesalahan yang fatal. Yang ada adalah kesalahan yang berakibat berat untuk mendatangkan pengampunan. Namun, orang bijak mampu memberikan pengampunan terhadap kesalahan yang besar sekalipun. Suami dalam kisah tadi adalah orang yang bijak. Ia mampu mengampuni istrinya. Ia tidak memikirkan lagi seberapa dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan istrinya. Untuk itu, orang mesti memiliki hati yang jernih. Hati seperti ini mampu menerima segala sesuatu, termasuk yang bisa mendatangkan luka dan sakit hati. Hati yang mampu menyisihkan dendam, amarah dengan mudah, dan tidak memberi kesempatan terlalu lama terhadap perasaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati yang jernih adalah hati yang selalu rendah hati, tanpa harus merasa minder, hina, dan terpuruk. Hati yang berhenti pada selera, bukan nafsu untuk membalas dendam dan melampiaskan sakit hati. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Yang sedikit diampuni,
sedikit pula berbuat kasih. Yesus menghubungkan pengampunan dengan kasih. Artinya, kasih menjadi landasan hidup orang beriman. Orang yang mengampuni itu orang yang memiliki kasih yang besar kepada sesamanya. Sebagai orang beriman, kita ingin mewujudkan kasih kita dengan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni kesalahan sesama itu, kita mendapatkannya kembali. Kita membawa kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mari kita berusaha untuk senantiasa mengampuni sesama dengan hati yang jernih. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.